Max kembali ke tempat persembunyiannya dan membanting pintu dengan marah. Presia yang terkejut mendengar suara itu menenangkan diri dan memandang Max dengan tajam. Dia kembali lebih awal dari perkiraan, tapi kenapa dia terlihat begitu murung? Saat Max duduk di sofa dengan ekspresi marah, Presia meliriknya dengan hati-hati. "Apakah ada yang tidak beres, Tuan?" tanyanya. "Itu bukan urusanmu," jawab Max dengan dingin. Presia mengerutkan kening. "Beginilah sifatnya. Itu sebabnya aku tidak mau repot-repot meluruskan semua rumor buruk tentangnya di kalangan bangsawan." Saat dia mengeluh dalam hati, dia mendengar suara lembut. Apa artinya jika seorang wanita berkata bahwa dia ingin melarikan diri dari calon pasangan pernikahannya? Presia berpikir keras sejenak, lalu tersenyum. Bukankah sudah jelas? Dia pasti sangat membenci orang itu. Max mengernyitkan wajahnya mendengar jawaban yang sudah diduga dan mengepalkan tangannya. Dia sangat membenciku. Jadi, apa yang terjadi di mansion itu yang membuat Anda begitu marah? Presia bertanya dengan lembut. Max mengerutkan alisnya dan mulai mencela wanita itu dengan dingin. "Sudah kubilang, itu bukan urusanmu." "Apakah Anda melamarnya? Dan jika iya, apakah dia mengatakan bahwa dia ingin melarikan diri darimu, tuanku?" Max merasakan wajahnya memanas saat menanggapi. "Siapa yang melamar? Itu dia yang..." Karena tidak dapat melanjutkan, Max mengganti topik pembicaraan. "Apakah ada kabar dari Kaisar?" "Oh, masih sama seperti biasanya, mendesak Anda untuk kembali dan..." "Oh," ekspresi Fresia berubah serius. "Bukan Kaisar yang menimbulkan masalah, tapi Permaisuri kembali mengirim seorang pembunuh. Saya menyuruh orang-orang kita untuk tetap menahannya hidup-hidup untuk sekarang." Max menyeringai. "Benarkah? Ini bukan pertama kalinya ibu tirinya yang pendendam. Permaisuri saat ini mencoba membunuhnya. Dia menduga bahwa ibu tirinya juga telah membunuh mantan permaisuri, ibu kandungnya. Karena alasan ini, Max memendam kebencian yang mendalam padanya. Akan menjadi ide yang bagus untuk memenggal kepala pembunuh itu dan mengirimkannya kembali kepada wanita itu sebagai hadiah. Kalau begitu, ayo kita..." Tepat ketika dia hendak mengungkapkan pikiran mengerikan ini, perkataan Jubilian yang ingin melarikan diri terlintas di benaknya. Max mengepalkan tinjunya dan menutup mulutnya rapat-rapat. "Apa yang harus kita lakukan dengan dia?" tanya Fresia. "Biarkan dia tetap hidup," kata Max dengan lembut. "Baik, Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, Fresia mulai keluar dari ruangan. Aku juga bertanya ini karena penasaran. Apakah ada undangan untukku untuk bertemu dengan calon pasangan pernikahan?" Suara tenang Max menghentikannya saat itu. Presia tersenyum tipis menanggapi. "Jika memang ada hal seperti itu, saya akan langsung memberitahu Anda, Yang Mulia. Tapi mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal seperti ini?" Alih-alih menjawab, Max melambaikan tangan, mengisyaratkan agar dia pergi. "Apa sih sulitnya menjawabku langsung?" pikir Presia. Ketika dia keluar ruangan, Max mengernyit dan teringat apa yang pernah dia katakan pada gurunya dulu. Sebelumnya, ia tidak pernah ragu untuk mewarnai tangannya dengan warna merah. Tetapi anehnya, ia tidak mau melakukannya hari ini. "Mengapa aku tiba-tiba merasa menyesal?" Max mengepalkan tangannya. "Setiap kali aku makan bersama ayahku, rasanya seperti berjalan di atas es yang tipis. Aku selalu cemas kalau-kalau dia akan menyebut calon pasangan pernikahanku. Seharusnya aku tidak membiarkan muridnya pergi begitu saja hari itu." Ketika aku mendesah sedih, ayahku memanggilku. "Jubilian?" "Ya?" tanyaku tenang. Walaupun aku berusaha terlihat tenang, aku gugup bahwa dia akan mulai membicarakan pertemuan pernikahan. "Tolong jangan bicarakan itu, apa saja asal bukan itu," doaku dalam hati. "Apa pendapatmu tentang putra mahkota?" Saat menyadari bahwa aku harus menghadapi topik yang paling aku takutkan, aku hanya bisa berdoa pada Tuhan. "Ya Tuhan, kenapa Engkau melakukan ini padaku?" Jika aku bisa menghindari menjawab pertanyaan ayah selamanya, maka aku akan melakukannya. Tapi jika aku diam saja, dia akan berpikir aku bertingkah aneh. Aku ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengelak. Aku tidak yakin, aku tidak terlalu memikirkannya."
Ketika aku menanggapi seperti seorang wanita bangsawan yang naif, ayahku sedikit mengernyitkan alisnya. Begitu, gumamnya sebelum mengambil sendoknya lagi. Tepat saat aku hendak merasa lega, dia berkata, "Tetap saja, kau harus belajar tentang dia." Bulu kuduku merinding. Kau ingin aku mengenal seorang sadis yang mungkin akan membunuhku? Tidak, terima kasih. Bertentangan dengan pikiranku, aku tersenyum malu-malu dan mengalihkan topik. Ya, akhir-akhir ini aku banyak membaca. Itu membuatku sadar bahwa sejarah adalah pelajaran yang menarik. Aku berusaha menunjukkan bahwa aku sedang melakukan yang terbaik untuk menjalani hidupku dengan penuh makna, bukan hanya menjadi orang yang tak berguna. Ayahku terpancing. Begitu, apa yang sudah kau baca? Sejarah berdirinya kekaisaran ini. Wajahnya sedikit mengeras mendengar jawabanku. Oh, begitu, katanya. Aku mulai khawatir dia akan menyebut soal perjodohan lagi. Jadi aku melanjutkan pembicaraan. Bagian yang paling menarik dari buku itu adalah tentang kaisar pertama. Sebenarnya, aku lebih tertarik pada harta yang ditinggalkan olehnya, tetapi keduanya masih berhubungan. Aku belajar bahwa dia meninggalkan banyak hal-hal yang unik. Menurut ayah, apakah benda-benda itu masih diwariskan sampai sekarang? Ayahku meletakkan sendoknya. Ya, aku tidak yakin, katanya sebelum berdiri dari kursinya. Aku baru ingat ada urusan mendesak yang harus aku tangani. Kamu bisa melanjutkan makan dengan tenang. Aku agak terkejut karena biasanya ayahku tidak pernah menjadi yang pertama meninggalkan ruang makan saat kami makan bersama. Urusan apa yang begitu mendesak? Meskipun aku merasa lega, di sisi lain aku juga merasa sedikit hampa. Regis menghela nafas setelah kembali ke kamarnya, khawatir bahwa Jubilian mungkin menganggap tindakannya agak aneh. Aku seharusnya tidak mengatakan hal itu. Setelah merasa menyesal beberapa saat, dia memikirkan apa yang dikatakan putrinya tadi. Walaupun dia tidak peka terhadap rumor, tidak mungkin Jubilian tidak tahu tentang rumor buruk yang melibatkan sang putra mahkota. Namun, putrinya menunjukkan ekspresi tegas, seolah tidak ingin memikirkan sifat-sifat buruk sang pangeran. Anehnya, dia juga membaca tentang keluarga kekaisaran. Regis melihat ke manset yang diberikan putrinya sebagai hadiah dan menghela nafas. Aku harus mencegah mereka agar tidak bersama. Ketika aku kembali ke kamarku setelah selesai makan, aku melihat Sela sedang menata bunga-bunga di dalam vas. Aneka mawar merah muda dan putih tampak sangat indah. Sekarang setelah aku pikir-pikir, kami tidak punya banyak mawar di sini. Aku menatap bunga-bunga itu dengan tatapan kosong sampai sebuah suara menyadarkanku dari lamunanku. Lady, aku berbalik dan melihat Marilyn memegang nampan perak. Sepertinya aku menerima lebih banyak surat. Iya, Lady, katanya. Aku merasa beban berat terangkat dariku saat mendengar suaranya yang hangat. Kami menjadi dekat akhir-akhir ini, jadi dia tidak lagi bersikap tidak nyaman di dekatku. Ya, menerima lebih banyak surat bukanlah hal yang buruk. Ketika aku membuka salah satunya, aku mengenali tulisan tangan pengirimnya yang familiar. Lady Florian yang terhormat, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kamu belum menyebutkan apapun tentang kesehatanmu akhir-akhir ini. Jadi kukira kamu sudah pulih sepenuhnya. Meski begitu, aku khawatir padamu. Kuharap kamu tidak merasa sakit lagi dan terus menjaga kesehatan mulai sekarang. Ngomong-ngomong, belakangan ini aku sering menghadiri acara mencicipi teh. Karena di sana kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama, rasanya jadi cara yang tepat untuk menikmati teh dengan damai tanpa merasa terbebani atau tidak nyaman. Jika kamu tertarik untuk bergabung bersama kami, silakan beritahu aku. Jika aku menolaknya saat dia berusaha mengajakku, aku bisa jadi semakin terisolasi. Jika aku harus kabur dari rumah, akan lebih baik jika aku menerima simpati dari orang lain dengan lebih bersosialisasi. Aku juga sebaiknya mempelajari lebih banyak tentang putra mahkota, seperti saran ayahku, dan mengetahui hal-hal yang tidak dia sukai. Bisakah kau pergi ke kediaman Kon Arlo? Tanyaku pada Marilyn sambil meletakkan surat itu. Dia mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, Lady.
Lady Floyen telah pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Wah, itu berita bagus. Para anggota kelompok pencicip teh sangat gembira mendengar bahwa Lady Floyen telah sembuh dari penyakitnya. Rose, yang baru saja membagikan berita tersebut, tersenyum manis. Dia juga mengatakan bahwa dia tertarik untuk bergabung dalam pertemuan kita berikutnya. Bagaimana menurut kalian semua? Ya ampun, itu pasti luar biasa. Tentu saja dia boleh bergabung. Sementara semua orang bersorak kegirangan, ada satu orang yang tetap diam. Rose menatapnya dan berkata, "Pesta teh berikutnya akan diadakan di tempatmu, Veronica. Kamu setuju kan?" Ketika diajak bicara, wanita yang memasang ekspresi tidak puas itu berbicara setengah hati. Tentu, dia boleh diundang. Meskipun dia berusaha tampak bersemangat, tangannya gemetar saat mengambil gula batu dengan penjepit. Jadi wanita itu akan datang ke rumahku. Tanpa menyadari pikiran Veronica, Rose menjadi gembira. Yeay, aku sangat gembira dan aku akan memberitahu Lady Floyen secepatnya. Serunya dengan pipi kemerahan. Tuan rumah pesta teh biasanya memiliki hak istimewa untuk mengundang orang. Tetapi Lady Arlo mengundang seorang kenalan pribadi ke grup atas kebijakannya sendiri. Veronica menggertakkan giginya saat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Orang yang mendengarkannya mendesah. Lady Veronica, katanya, meskipun dia berbicara dengan nada dingin dan angkuh, itu dianggap sebagai pesonanya. Iya, aku sangat lelah sekarang. Sepertinya pria itu memerintahkannya untuk pergi. Jadi Veronica dengan cepat menyebutkan seseorang yang tidak disukainya untuk menarik perhatiannya. Kenalan pribadi itu adalah Lady Floyen. Bisakah kamu percaya? Bukankah itu benar-benar konyol? Aku tahu status sosial itu penting, tapi bagaimana mungkin dia mengundang wanita egois seperti dia? Mata pria itu yang acuh tak acuh berbinar sebagai jawaban. Tadi kamu bilang kamu yang menjadi tuan rumah pesta teh berikutnya. Ah iya, bisakah kamu mengundangku juga? Karena Lady Floyen akan hadir. Sekarang aku jadi khawatir padamu. Jika ia berhadapan dengan orang lain, Veronica mungkin akan curiga dengan kata-katanya yang menyesatkan. Namun cintanya yang tak terbalas dan abadi pada pria ini mencegahnya berpikiran jernih. Dia mengkhawatirkanku. Perhatian singkat darinya membuat Veronica begitu bahagia hingga dia mengangguk dengan ceria. Tentu saja Tuan Mikhail. Sudut bibir Mikhail perlahan terangkat sebagai jawaban. Akhirnya, kita akan bertemu lagi, Jubilian. Aku masuk ke ruang ganti untuk melihat-lihat pakaianku dan mendesah. Aku sudah lama tidak membeli aksesori ataupun pakaian. Meskipun aku punya gaun yang pantas untuk pergi keluar dan menghadiri jamuan makan, aku butuh sesuatu yang sesuai dengan acara ini. Karena pesta minum teh adalah pertemuan santai yang tidak memerlukan banyak formalitas. Aku juga ingin mengenakan gaya yang berbeda. Saat aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus pergi berbelanja atau melihat katalog butik terkenal, Marilyn menghampiriku sambil membawa sebuah kotak yang dibungkus. Ini hadiah dari bengkel Fyodor, Lady. Setelah menerima kotak itu dan membukanya, aku jadi bingung saat melihat isinya. Tunggu, ini... Bros itu dihiasi dengan batu permata aquamarine dan bertatahkan platinum. Aku bisa tahu harganya mahal hanya dengan melihatnya. Dia tidak mungkin mengirimkannya kepadaku secara gratis. Aku membuka surat yang menyertainya yang isinya seperti ini. Lady Floyen yang terhormat, saya mengirimkan hadiah ini untuk merayakan kesembuhan Anda. Saya harap Anda menyukainya, Lady. Berkat kebaikan hati Anda, bengkel ini pun bisa berkembang pesat. Meskipun tidak seberapa, saya ingin mengirimkan hadiah setiap bulan sebagai tanda terima kasih saya. Terimalah tanpa syarat, karena saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Merupakan suatu kehormatan juga jika Anda mengunjungi bengkel saya kapanpun Anda bisa. Wahai inspirasiku. Surat itu panjang, tetapi isinya pada dasarnya ucapan terima kasih karena telah mempromosikan karyanya. Kalau dipikir-pikir, aku memang mengiklankan bengkelnya. Seharusnya tidak apa-apa untuk menerima ini. Berkat dia, aku tidak perlu khawatir lagi dengan kurangnya aksesoriku. Meskipun aku tidak berencana menjual hadiahnya,
Aku bisa menggunakannya sebagai dana darurat dalam skenario terburuk. Setelah mengucapkan terima kasih dalam hati kepada Fyodor atas hadiah yang bermanfaat ini, aku menoleh ke Marilyn. Aku berencana untuk mengunjungi jalan arcade. Tolong buat persiapan. Lady sedang bersiap-siap untuk pergi keluar, Tuan. Dia bilang sudah lama sejak dia pergi berbelanja. Regis mendesak menanggapi. Siapa saja pengawalnya? Tanyanya. Derek menyebutkan nama-nama kesatria paling terampil dari keluarga Floyen. Sir Geraldine, Sir Todd, Sir Dylan, Sir Howard, dan Sir Ronald. Total ada 5 pengawal. Regis mengangguk dengan ekspresi puas. Baiklah, itu sudah cukup. Seorang utusan dari Madam juga ada di sini. Dia bilang ada berita penting yang harus Anda ketahui. Meskipun dari luar dia tampak riang, Precia sebenarnya berhati-hati dan jarang memanggilnya untuk hal-hal sepele. Regis mendesah. Dia mungkin tidak bercanda seperti yang dia lakukan terakhir kali. Aku harus pergi. Apakah Anda punya rencana untuk hari ini, Yang Mulia? Max mengernyitkan wajahnya ke arah Precia yang mengisyaratkan agar dia pergi. Kenapa? Ada tamu yang akan datang. Max merasa emosinya memuncak dan dengan jelas mengungkapkan ketidaksenangannya. Jika itu tamu, gunakan kamar yang lain. Ya, masalahnya adalah tamunya adalah Duke Floyen. Max mengubah ekspresinya sebagai tanggapan. Jadi, apakah kau menyuruhku untuk lari dari tempat ini untuk sengaja menghindarinya? Max selalu bersikap sopan terhadap sang Duke karena dia adalah gurunya. Tetapi sepertinya dia sangat marah sekarang, seperti yang ditunjukkan oleh perilakunya yang sangat menyimpang. Aku tahu dia tuanku, tapi dia sangat sulit dihadapi. Precia mengerang pelan dan berkata, kita akan membahas masalah penting kali ini, jadi saya rasa akan memakan waktu cukup lama. Masalah apa yang membutuhkan waktu selama itu? Balas Max. Precia mendesah pelan. Itu bukan sesuatu yang bisa kukatakan padanya. Apa yang harus kulakukan? Namun, ia tidak memikirkan pertanyaan ini lebih lama, karena pengalamannya dalam membantu Max. Ia memutuskan untuk memberitahunya sepotong informasi yang telah ia rencanakan untuk diberikan kepada sang Duke sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Saya dengar Lady Floyen akan menghadiri pesta teh kecil yang diadakan oleh beberapa wanita bangsawan. Sir Mikhail juga akan menghadiri pesta itu juga. Max membelalakan matanya sebagai jawaban, lalu menyipitkannya tajam. Apa? Kenapa dia di sana? Dulu sulit mengenali emosinya karena dia selalu tidak berekspresi, tetapi sekarang dia menjadi jauh lebih transparan. Precia berusaha sekuat tenaga menahan tawanya dan berkata, entahlah, itu sesuatu yang hanya dia yang tahu. Tapi jika dia menghadiri acara untuk bertemu mantan kekasihnya, bukankah itu terlihat seperti dia punya penyesalan? Max menatap Precia tajam, ekspresinya tampak garang. Tapi berbeda dari wajahnya saat dia benar-benar marah, Precia tahu apa yang membedakan ekspresi ini. Sepertinya dia cemburu. Aku tidak pernah menyangka tuanku bisa menunjukkan wajah seperti itu. Belum lama ini, dia adalah pria tanpa perasaan yang tidak ragu-ragu membunuh musuhnya dengan kejam. Meski dia cukup murah hati terhadap sekutunya, dia sangat kejam dan tanpa ampun kepada musuhnya. Hingga terkadang hal itu menakutkan bagi Precia. Namun, pada titik tertentu dia tampak berubah. Precia belum bisa memastikan apakah perubahan ini akan membawa keuntungan atau kerugian bagi tuannya. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dulu, tuannya tampak semakin berubah menjadi monster seperti sang kaisar. Tetapi kini ia bisa merasakan sedikit kemanusiaan darinya. Itulah sebabnya saya menyuruh Anda untuk bergegas dan pergi. Precia terdiam saat melihat Max telah menghilang dan mendecak lidahnya. Cepat sekali, energik sekali dia. Precia mengeraskan ekspresinya dan bangkit saat mendengar suara seseorang mengetuk pintu. Sudah waktunya bekerja. Max merasakan darahnya mendidih dan kepalanya memanas. Dulu ketika dia sangat lemah, dia hanya bisa bertahan hidup dengan menipu ayah dan ibu tirinya. Ini membuatnya pandai menahan amarahnya. Keterampilan yang dia pertahankan bahkan ketika dia sudah semakin kuat. Namun, emosi ini yang selalu bisa dia kendalikan
menjadi tidak terkendali karena satu fakta. Dia akan bertemu dengannya lagi. Setelah ibunya meninggal, Max memutuskan untuk menapaki jalan menjadi kaisar dan berjanji untuk tidak terpengaruh oleh sesuatu yang remeh seperti emosi, untuk tidak merusak rencananya. Ia telah mematuhi ini sejak ia masih muda. Tetapi sekarang, ia merasakan hal-hal yang selama ini ia coba hindari. Meski begitu, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengunjungi Jubelian. Saat Max mengingat kata-kata yang pernah dia ucapkan, dia merasakan kehadiran wanita itu seperti racun yang mulai bekerja. Namun begitu, dia merasa tidak mampu melepaskan diri karena wanita itu begitu membuatnya ketagihan. Max berlari seakan-akan sedang dikejar pikirannya dan tiba di rumah Jubelian dalam waktu yang singkat. Biasanya, ia akan memeriksa apakah gurunya ada di dalam terlebih dahulu. Tetapi ia terlalu fokus untuk sekedar sampai di kamarnya hari ini. Ketika ia tiba di balkon, Max menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Kemana dia pergi? Saat dia mengintip ke dalam kamar dengan panik dan mencari keberadaan Jubelian, dia merasakan seseorang semakin mendekat. Siapa dia? Langkah berat orang itu terasa berbeda dari langkah kakinya yang ringan dan seperti bulu. Tepat saat pintu kamar tidur hendak terbuka, Max bersembunyi. Gaun seperti apa yang akan dipilih lady kita kali ini? Aku tidak yakin, tapi kurasa dia akan terlihat cantik dengan gaun ringan Brenda. Karena dia sangat cantik, apa yang tidak cocok untuknya? Kau benar, aku iri kan aku tidak bisa berbelanja di jalan Arcade tanpa rasa khawatir. Max bisa menebak lokasi Jubelian dari percakapan para pelayan. Jalan Arcade. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan pengenalan karakter Maximilian Kasein Asiat, seorang putra mahkota yang juga merupakan murid dari Regis dan seseorang yang dianggap kucing jalanan oleh Jubelian. Umur 21 tahun, tinggi 191 cm, sifat dingin dan kejam. Namun setelah terlibat dengan Jubelian, ia menjadi sulit mengontrol perasaan. Nama Maximilian dalam bahasa Latin bisa berarti terhebat. Nama tengahnya Kasein dalam bahasa Yunani berarti murni. Sedangkan dalam bahasa Indi bisa berarti bersinar atau tampil seperti seorang penakluk. Sedangkan nama belakangnya Assiet diambil dari bahasa Perancis yang berarti memotong atau memukul. MBTI Max adalah INTP dan dia orang yang sangat optimis. Maximilian adalah orang kidal dan tulisan tangannya cukup berantakan, tidak seperti kebanyakan pangeran. Di antara para pemeran utama, Max adalah satu-satunya karakter dengan mentalitas paling stabil. Max memiliki 3 aturan untuk menjaga kondisi pikiran yang baik. Pertama, dia menggunakan kebenaran sebagai tanggapan terhadap kritik. Kedua, selalu penuh dengan kebanggaan apapun yang terjadi. Dan ketiga, jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada orang yang kamu cintai. Menurut Max, sebelum dia bertemu dan jatuh cinta pada Jubelian, dirinya tidak pernah ingin menikah. Sebab menurutnya, menikah dengan seseorang berarti memaksakan diri hidup bersama dengan orang yang tidak dicintainya demi kepentingan politik. Hal ini merupakan persepsinya semasa kecil tentang pernikahan akibat kejadian yang menimpa ibunya. Max memiliki kecenderungan untuk membuka kancing kerahnya dan membiarkan dadanya terbuka. Ini merupakan kebiasaan yang diwarisinya dari Regis.